Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Arvita Latifa, nomor 19 dari kelas 10 IPA 2. Di video kali ini saya akan mengulas materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester 1 bagian bab 3, yaitu mengenai penaklukan Makkah atau Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Sebab A, kita akan membahas sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar berpihak kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi Rasulullah tidak langsung setuju. Kemudian beliau mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan 3 usulan. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Lalu Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah dan merahasiakan rencananya tersebut. Sebenarnya tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, melainkan untuk menakut-nakuti, memberi peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam mengalami perkembangan yang pesat. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Hal ini membuat kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar. Apalagi selama di perjalanan, kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat getar seluruh penduduk Makkah. Sebab B, faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah SAW bertindak amat bijaksana, yaitu memerintahkan para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. Sebelum pasukan kaum muslimin masuk ke kota Makkah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat tenda di sekitar kota Makkah. Tiba-tiba Abu Sufyan mendatangi perkemahan dan menyatakan dia masuk Islam. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan sementara peperangan ini demi menghindari pertumpahan darah. Dengan cara itu, kaum muslimin dapat masuk ke kota Makkah tanpa perlawanan. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Lalu Rasulullah SAW melantunkan Quran surat Al-Isra ayat 81 sambil menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panahnya, sehingga menjadi berkeping-keping. Setelah Ka'bah dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan, barulah beliau memasuki Ka'bah bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Tohah. Saat itu juga Rasulullah memerintahkan Bilal bin Robah untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Makkah. Demikianlah, setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Madinah untuk tinggal sehidup semati bersama kaum Ansor. Sebab C, Haji Wada. Haji Wada atau perpisahan adalah ibadah haji yang dilaksanakan Rasulullah SAW bersama 100.000 jamaahnya. Haji Rasulullah ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lainnya, antara lain 1. Hajat al-Islam, 2. Hajat al-Balagh atau haji penyampaian, 3. Hajat at-Tamam atau haji kesempurnaan. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW menyampaikan pesan terakhirnya dalam khutbahnya. 1. Janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. 2. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. 3. Jangan pula saling membunuh dan saling menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah pada kitab Allah SWT dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. 5. Hendaklah semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya.
6. Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. 7. Berhajilah kalian ke Baitullah. 8. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.